Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hidup seorang gadis bernama Alina. Sejak kecil, Alina dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Wajahnya yang selalu dihiasi senyuman dan matanya yang berkilau seakan mencerminkan kebahagiaan yang tak pernah pudar. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, namun penuh cinta. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya adalah seorang penjahit yang handal. Alina selalu merasa bersyukur dengan hidupnya. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, namun kehangatan keluarga dan kedamaian desa selalu membuatnya merasa cukup. Setiap hari, ia bangun pagi dan membantu orang tuanya bekerja di ladang atau di rumah. Ia sangat dekat dengan alam, berlari bebas di padang rumput dan bermain di bawah pohon-pohon yang rindang. Ada banyak kebahagiaan kecil yang bisa dirasakan di sana. Sekolah adalah bagian penting dalam hidup Alina. Ia sangat rajin belajar dan selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas. Guru-gurunya sangat bangga padanya, dan teman-temannya pun selalu mengaguminya. Namun, Alina tidak pernah merasa sombong. Ia selalu rendah hati dan siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Bagi Alina, kebahagiaan sejati adalah tentang memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang ia lakukan. Di usia remajanya, Alina mulai mengembangkan minat terhadap seni. Ia belajar melukis dan menggambar dengan bantuan seorang tetua desa yang sangat bijak. Setiap goresan kuas yang ia buat seakan-akan menceritakan cerita kehidupannya. Cerita tentang cinta, harapan, dan impian. Disinilah, Alina merasa bahwa hidupnya adalah sebuah karya seni yang indah. Segala sesuatu yang ia lihat, rasakan, dan pikirkan menjadi bahan untuk lukisannya. Alina bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar, agar ia bisa mengembangkan bakatnya lebih jauh. Ia ingin menjadi seorang seniman terkenal, yang karyanya bisa dikenal di seluruh dunia. Namun, impian itu belum bisa terwujud karena keterbatasan finansial. Ayahnya, meskipun bekerja keras, tak mampu mengumpulkan cukup uang untuk biaya pendidikan Alina di kota. Suatu hari, sebuah tawaran datang dari seorang saudagar kaya yang kebetulan sedang mengunjungi desa mereka. Dia menawarkan bantuan untuk biaya pendidikan Alina di kota, asalkan Alina bersedia bekerja untuknya setelah lulus. Tawaran itu sangat menggoda, dan Alina pun tak bisa menolaknya. Ia merasa ini adalah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Di malam hari, Alina merenung di bawah bintang-bintang. Ia berpikir tentang masa depan yang cerah yang menantinya. Semua yang ia impikan seakan-akan menjadi kenyataan. Namun, ada sedikit rasa cemas yang mengganjal di hatinya. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi untuk saat itu, Alina memutuskan untuk mengikuti aliran hidupnya dan menjalani apa yang sudah ditentukan takdir. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Alina tiba di kota besar dengan penuh harapan dan semangat. Gedung-gedung tinggi menjulang di sekelilingnya, berbeda jauh dengan desa yang tenang dan sederhana. Hiruk-pikuk kota menyambutnya dengan gemerlap lampu dan suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Namun, meskipun terlihat megah dan modern, Alina merasa ada jarak yang sangat besar antara dirinya dan kehidupan kota ini. Ia merasa seolah-olah menjadi bagian dari dunia yang asing, dan perasaan itu semakin kuat saat ia meninggalkan kenyamanan rumahnya di desa. Di hari pertama kuliah, Alina merasa terkesan dengan fasilitas yang ada. Dosen-dosen yang berbicara dengan bahasa yang begitu ilmiah, teman-teman sekelas yang berbicara tentang hal-hal yang belum pernah ia ketahui sebelumnya, dan kota yang penuh dengan peluang. Namun, saat ia duduk di kelas, di antara teman-temannya yang terlihat begitu percaya diri, ia merasa seperti ikan kecil yang tenggelam di lautan luas. Dunia yang dulu ia impikan ternyata penuh dengan tantangan yang tak pernah ia bayangkan. Tawaran dari saudagar kaya itu mulai terasa lebih berat. Alina harus bekerja paruh waktu di tempat yang diajukan oleh saudagar tersebut, sebuah galeri seni yang terletak di pusat kota. Pekerjaan itu mengharuskannya untuk bangun pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, meninggalkan sedikit waktu untuk belajar atau beristirahat. Di galeri itu, ia bertemu dengan berbagai seniman terkenal,
namun tak satu pun yang tampak seperti orang yang peduli dengan impian orang lain. Mereka terlalu sibuk dengan ambisi mereka sendiri. Alina mulai merasa terasing. Meskipun ia dikelilingi oleh orang-orang pintar dan berbakat, ia merasa seperti seorang pengamat yang tidak memiliki tempat di dunia itu. Terkadang, ia mendapati dirinya duduk di sudut galeri, memandangi lukisan-lukisan indah yang dipamerkan di sana, namun tidak bisa merasakan keindahan yang sama seperti dulu. Segala sesuatu yang dulu menginspirasi dan memberi kebahagiaan padanya kini terasa hampa. Bahkan seniman-seniman yang ia kagumi justru tampak seperti orang-orang yang terjebak dalam permainan kekuasaan dan uang. Hari demi hari, Alina merasa semakin terisolasi. Ia mulai kehilangan semangat yang dulu ia miliki. Ia sering pulang dengan perasaan lelah, tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Ketika kembali ke kosan, ia merasa seperti seseorang yang jauh dari rumah, walaupun di sekelilingnya penuh dengan orang-orang. Terkadang ia merasa ingin pulang saja, kembali ke desa dan menikmati hidup yang sederhana, di mana senyum orang-orang tulus dan kedamaian alam mengisi hati. Namun, meskipun begitu, Alina tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Impian yang selama ini ia perjuangkan masih ada dalam hatinya, meskipun terkadang ia merasa bingung tentang arah hidupnya. Ia terus mencoba menyesuaikan diri, berharap bisa menemukan keseimbangan antara dunia seni dan kehidupan kota yang keras ini. Pada suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang dari galeri, Alina mendapati dirinya berada di sebuah taman kota yang sepi. Lampu jalan yang redup membuat suasana terasa sunyi. Ia duduk di bangku taman dan menatap langit yang gelap, merasakan angin malam yang dingin menyentuh kulitnya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, ia merasa benar-benar sendiri. Semua kegembiraan yang dulu ia rasakan kini seakan sirna, digantikan dengan kebingungan dan kesepian. Di tengah-tengah keheningan malam itu, Alina menyadari sesuatu yang sangat mendalam. Hidup memang tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Dunia ini penuh dengan tantangan, kekecewaan, dan kesulitan yang tak terduga. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Kehidupan ini mungkin tak selamanya indah, tetapi tetap ada kesempatan untuk menemukan makna dan tujuan yang baru. Untuk itu, ia harus menemukan cara untuk bertahan dan terus berjalan, meski jalan yang ia tempuh semakin terasa semakin sulit. Seiring berjalannya waktu, beban hidup di kota semakin terasa berat bagi Alina. Pekerjaannya di galeri seni semakin menguras tenaganya. Terkadang, ia merasa seperti tidak memiliki ruang untuk diri sendiri. Semua kegiatan dan waktu yang dimiliki tampaknya diisi dengan hal-hal yang tidak pernah ia inginkan, termasuk tugas-tugas kuliah yang semakin menumpuk dan tuntutan dari saudagar kaya yang merasa berhak mengatur kehidupannya. Namun, di tengah rutinitas yang melelahkan ini, Alina menemukan satu hal yang membuatnya bertahan, sebuah pameran seni besar yang diadakan oleh galeri tempat ia bekerja. Pameran tersebut adalah kesempatan besar yang diberikan kepada para seniman untuk menampilkan karya mereka kepada halayak luas. Alina yang selama ini hanya menjadi pengamat di balik layar kini mendapatkan kesempatan untuk memamerkan salah satu lukisannya. Namun, meskipun ia merasa bangga, ada kecemasan yang menggelayuti hatinya. Dalam beberapa hari menjelang pameran, ia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya. Lukisannya, yang dulu penuh dengan cerita dan emosi, kini terasa kosong. Hari pameran tiba, dan Alina berdiri di depan lukisannya, merasa seakan-akan dunia terhenti. Orang-orang berkerumun di sekitar karyanya, memberi pujian dan kritik, namun hatinya tetap hampa. Semua itu tidak memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Ia merasa kehilangan jati diri, seperti seseorang yang lupa dengan siapa ia sebenarnya. Karya seni yang dulu ia anggap sebagai bentuk ekspresi diri kini terasa seperti sebuah kewajiban, sesuatu yang harus ia lakukan untuk memenuhi harapan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Di tengah pameran yang meriah itu, Alina merasa semakin kesepian. Ia menyadari bahwa meskipun ia mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang di sekitarnya, hatinya tetap kosong. Ada rasa kesepian yang dalam, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua kesuksesan yang ia capai di kota besar tampak tidak berarti jika tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati dalam dirinya. Malam itu, Alina pulang dengan langkah yang berat.
Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang asing ini, sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah perjalanan pulangnya, sebuah kejadian tak terduga mengubah pandangannya. Di sebuah persimpangan jalan, Alina bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di bangku taman. Pria itu tampak sederhana, dengan wajah penuh kerutan dan mata yang bijaksana. Tanpa diduga, pria itu memanggilnya dan mengajaknya duduk. Alina, yang merasa bingung dan lelah, akhirnya menurut. "Kenapa wajahmu tampak begitu sedih, anak muda?" tanya pria tua itu dengan suara lembut. Alina menceritakan semua yang ia rasakan, kekecewaan, kesepian, dan kebingungannya dalam mencari makna hidup. Ia bercerita tentang betapa indahnya masa kecilnya di desa, tentang impian besar yang ia bawa ke kota, dan tentang segala perjuangannya untuk menjadi seorang seniman. Namun, semuanya terasa tidak seperti yang ia harapkan. Pria tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Hidup tidak selalu tentang mengejar impian yang besar atau meraih sukses yang gemerlap. Terkadang, kita hanya perlu kembali ke hati kita sendiri, ke tempat yang memberi kita kedamaian. Mungkin apa yang kamu cari ada di dalam dirimu, bukan di luar sana." Kata-kata pria itu menyentuh hati Alina. Ia merasa ada sesuatu yang mulai terbuka di dalam dirinya. Terkadang, jawabannya bukanlah tentang mengejar impian besar atau sukses duniawi, tetapi tentang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kedamaian batin. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada apa yang orang lain harapkan darinya dan lupa untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Malam itu, Alina kembali ke kamarnya dengan perasaan yang berbeda. Meskipun ia masih bingung dengan arah hidupnya, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa mungkin ia perlu memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk merasa bahagia, tanpa tekanan atau harapan orang lain. Ia harus belajar untuk mendengarkan dirinya sendiri dan tidak terjebak dalam pencarian kebahagiaan yang berlebihan. Dengan tekad baru, Alina memutuskan untuk sedikit melambatkan langkahnya dan mencari kembali apa yang benar-benar membuatnya bahagia. Mungkin hidup tidak selalu indah seperti yang ia bayangkan, namun mungkin ada kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam proses untuk menemukan diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Alina merasa sedikit lebih siap untuk menghadapi dunia, meski penuh ketidakpastian. Alina mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda setelah malam di taman itu. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini menekannya sedikit berkurang. Perlahan, ia mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, untuk kembali pada akar kehidupannya. Ia mulai mengeksplorasi kembali seni dengan cara yang lebih jujur, tanpa memikirkan pujian atau ekspektasi orang lain. Lukisannya kini bukan lagi sekadar karya untuk dipamerkan, tetapi lebih sebagai bentuk ekspresi dirinya yang paling murni. Di pagi hari, ketika udara masih segar dan suasana kota masih tenang, Alina mulai berjalan-jalan di taman kota yang dulu sering ia lewati tanpa mempedulikannya. Di sana, ia mulai menggambar apa yang dilihatnya. Bunga-bunga yang tumbuh di sudut taman, burung yang terbang rendah di langit, dan orang-orang yang sibuk dengan rutinitas mereka. Semua itu memberikan ketenangan yang tidak ia rasakan selama ini. Alina mulai menyadari bahwa keindahan tidak selalu berada di puncak kesuksesan atau di dunia yang gemerlap. Keindahan itu ada dalam momen-momen kecil, dalam keseharian yang penuh makna. Namun, perjalanan Alina menuju kedamaian batin bukanlah hal yang mudah. Terkadang, ia merasa terjebak kembali dalam perasaan cemas dan kesepian. Tekanan untuk terus berhasil dan memenuhi harapan orang lain masih sering menghantuinya. Tapi kini, Alina mulai belajar untuk menerima perasaan tersebut tanpa melawannya. Ia belajar untuk hidup dengan ketidaksempurnaan, menyadari bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan terhadap diri sendiri. Hari demi hari, Alina mulai merasa semakin kuat. Ia memutuskan untuk berbicara dengan saudagar kaya yang selama ini membantunya. Ia mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam, bahwa meskipun ia merasa berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan, ia merasa bahwa dunia seni yang dijanjikan tidak memberikan kebahagiaan yang ia cari. Ia meminta izin untuk melanjutkan jalan hidupnya dengan cara yang lebih sesuai dengan hati nuraninya, bahkan jika itu berarti meninggalkan tawaran yang semula menggiurkan. Saudagar itu, meskipun kecewa,
akhirnya memahami keputusan Alina. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan mungkin ini adalah pilihan yang terbaik bagi gadis muda itu. Meskipun perpisahan itu terasa berat, Alina merasa lega karena akhirnya ia bisa mendengarkan kata hati dan mengikuti jejak langkah yang lebih otentik bagi dirinya sendiri. Setelah itu, Alina memutuskan untuk kembali ke desa. Meskipun ia tahu bahwa kembali ke desa berarti ia harus meninggalkan kehidupan kota yang penuh dengan potensi dan kesuksesan material, ia merasa bahwa kembali ke rumah adalah hal yang benar untuk dilakukan. Desa itu, dengan kehidupan yang sederhana namun penuh dengan makna, kini terasa lebih berarti bagi Alina. Di sana, ia bisa melukis dengan lebih bebas, tanpa tekanan atau tuntutan dari dunia luar. Lukisan-lukisannya kini lebih banyak menceritakan kisah tentang kehidupan sederhana, tentang keluarga, alam, dan orang-orang yang ia cintai. Alina membuka sebuah galeri kecil di desa, di mana ia memamerkan karyanya dan menjual lukisan kepada orang-orang yang mengapresiasi seni. Meskipun tak sepopuler galeri seni besar di kota, Alina merasa lebih damai dan puas. Ia merasa bahwa lukisannya kini memiliki tujuan yang lebih dalam, untuk memberi kebahagiaan pada dirinya sendiri dan orang lain, tanpa perlu mencari pengakuan atau status sosial. Suatu sore yang cerah, Alina duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandangi matahari terbenam di balik pegunungan. Angin yang lembut berhembus, membawa aroma tanah yang basah. Di sekelilingnya, suara alam, gemericik air sungai, desiran daun, dan kicauan burung, membuat hati Alina terasa tenang. Ia menyadari bahwa hidup memang tidak selalu indah, dan kadang-kadang penuh dengan perjuangan dan tantangan yang tak terduga. Namun, kedamaian sejati datang bukan dari kesempurnaan, melainkan dari menerima ketidaksempurnaan itu dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen yang ada. Hidup Alina di desa kini dipenuhi dengan kedamaian yang ia cari. Ia tidak lagi terjebak dalam pencarian kesuksesan yang tak berujung, tetapi belajar untuk menikmati proses hidup yang sederhana. Kini, dengan hati yang lebih ringan dan penuh rasa syukur, Alina bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda, bahwa hidup, meskipun tak selamanya indah, tetap memiliki keindahannya sendiri jika kita tahu bagaimana cara melihatnya.